Halo semuanya, perkenalkan saya Supriyadi dari Universitas Teknologi Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kebersamaan dan etika bisnis. Dalam 15 menit ke depan, kita akan menjelajahi bagaimana norma dan etika bisnis membentuk fondasi keberhasilan usaha. Mengapa loyalitas stakeholder bergantung pada kepuasan mereka, serta prinsip-prinsip etika yang harus dipegang teguh dalam dunia bisnis. Etika bisnis bukan sekedar aturan tertulis, melainkan kompas moral yang memandu setiap keputusan bisnis dari interaksi dengan pelanggan hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Mari kita mulai dengan memahami definisi dan urgensi etika bisnis dalam ekosistem usaha modern. Pengertian etika dan norma bisnis. Menurut Zimmerer, etika bisnis adalah kode perilaku berbasis nilai moral dan norma yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, norma etika terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, hukum. Standar minimum yang mengikat seluruh masyarakat. Contohnya, uang anti penyuapan dalam transaksi bisnis. Yang kedua, kebijakan organisasi, yaitu aturan internal perusahaan seperti kode etik karyawan. Lalu yang ketiga, moral individual, yaitu prinsip pribadi yang dibentuk oleh keluarga, agama, dan pendidikan. Nah, mengapa ini penting? Bayangkan sebuah perusahaan yang mengabaikan etika, misalnya dengan memalsukan data produk. Dalam jangka pendek, mereka mungkin untung, tapi reputasinya akan hancur, dan stakeholder seperti pelanggan atau investor akan menjauh. Etika bisnis dalam investasi jangka panjang untuk membangun goodwill dan kepercayaan. Stakeholder satisfaction and loyalty. Loyalitas stakeholder tidak muncul begitu saja. Ia dibangun dari kepuasan. Ronald J. Ebert menjelaskan bahwa kepuasan menghasilkan komitmen, kerja keras, dan moral tinggi. Matthew bahkan menyatakan bahwa loyalitas adalah benteng terhadap pesaing. Contoh nyata, perusahaan X yang selalu merespon keluhan pelanggan dengan cepat akan menciptakan pelanggan yang loyal. Mereka tidak hanya kembali membeli, tapi juga merekomendasikan produk kepada orang lain. Stakeholder terbagi atas 2. Yang pertama, internal dan eksternal. Dalam internal ada karyawan, ada manajemen, dan ada investor. Lalu di lingkungan eksternal ada pelanggan, ada pemasok, dan ada pemerintah. Setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya pada kedua kelompok tersebut. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji, yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pengendalian diri. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, pertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Keempat, persaingan sehat. Kelima, pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari 5K, yaitu korupsi, kolusi, dan lain-lain. Ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Kesembilan,
konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip-prinsip ini tidak hanya teori. Misalnya, Patagonia Corporation menerapkan prinsip keberlanjutan dengan menggunakan bahan daur ulang. Ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Cara mempertahankan standar etika. Bagaimana perusahaan bisa konsisten beretika? Pertama, kode etik. Buat pedoman tertulis dan sosialisasikan kepada seluruh karyawan. Kedua, pelatihan, yaitu workshop bulanan tentang anti korupsi. Yang ketiga, audit etika, evaluasi berkala praktik bisnis. Keempat, kepemimpinan. Atasan harus menjadi teladan dan contoh bagi karyawan di bawahnya. Contoh, Google memiliki Don't be evil dalam kode etiknya, menekankan transparansi dan keadilan. Namun, ketika prinsip ini diabaikan, misalnya dalam kasus privasi data, reputasi mereka langsung terancam. Komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan. Suatu pesan dikatakan mencapai sasaran manakala apa yang dipesankan dimengerti dan dilaksanakan oleh komunikan sebagaimana diharapkan. Jaminan agar pesan dapat dimengerti dan dilaksanakan bukan berdasarkan panjangnya kalimat atau lamanya mengadakan komunikasi, melainkan diukur dalam tindakan nyata. Dalam proses komunikasi berlaku prinsip ekonomis bahasa. Maksudnya, memakai kata seminimal mungkin agar dicapai pesan sebanyak-banyaknya. Sebagai pemegang peranan utama, perlu memiliki sifat-sifat khas. Salah satu yang utama adalah keluasan, yakni kemauan dan kemampuan mengadakan perubahan pendekatan manakala ada faktor yang menghendaki atau berubah. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kemampuan berkomunikasi dan diantaranya ada yang mempunyai kemampuan lebih sehingga dalam melakukan negosiasi bisa melakukannya lebih baik daripada orang lain. Untuk meningkatkan komunikasi diperlukan kesabaran dan kemauan yang keras untuk belajar. Penelitian mengidentifikasikan bahwa komunikasi akan berhasil apabila didukung oleh sikap yang ada dan cenderung berhasil jika mereka memenuhi untuk menyembunyikan kecenderungan paling kecil kemungkinannya berhasil apabila mereka menyerang posisi yang ada. Dalam negosiasi bisnis, seorang wirausaha harus mampu berkomunikasi dengan sangat baik untuk menopang keberhasilan negosiasi. Apabila kemampuan komunikasi juga didukung oleh pengetahuan, moral, dan etika, maka kepercayaan akan cepat diperoleh. Bernegosiasi dapat dipandang sebagai suatu seni tersendiri. Ada teorinya, tetapi tak cukup hanya bermodal teori saja, tetapi perlu seni tersendiri. Dalam upaya meyakinkan pihak yang diajak bernegosiasi menggeser sasaran mereka, sebaliknya kita juga dapat menggeser sasaran yang ingin kita capai. Kita negosiasi ini yang didambakan adalah keberhasilan. Pada dasarnya, bagaimana yang saling memuaskan. Keberhasilan dalam bernegosiasi adanya
adanya upaya-upaya dengan melalui persiapan negosiasi antara lain. Yang pertama adalah memahami faktor-faktor komunikasi. Dengan memahami waktu dan tempat akan sangat membantu keberhasilan negosiasi. Yang kedua, kenali diri Anda sebagai negosiator. Penting artinya supaya tidak mau menang sendiri dan bertindak emosional. Yang ketiga, kumpulkan informasi yang diperlukan, terutama yang berkaitan dengan hal yang akan dinegosiasikan. Yang keempat, ketahui pilihan yang tersedia. Dalam bernegosiasi, perlu disampaikan banyak alternatif. Acuan alternatif yang lebih tepat kiranya perlu penekanan khusus. Yang kelima, ketahui di mana bisa luas. Nah, hal ini akan sangat berpengaruh kepada yang kita ajak bernegosiasi. Karena dengan keluasan tersebut, kita dapat meyakinkan bahwa kita sama-sama memperoleh manfaat. Selanjutnya, mengenali bagian mana lawan lebih kuat dari kita. Karena kita akan mampu memahami kemampuan yang kita ajak bernegosiasi. Yang ketujuh, memperkirakan pesan yang akan memojokkan kita dan bagaimana mengantisipasinya. Oleh karena itu, usahakan agar jangan mudah terbawa emosi ataupun rendah diri. Dengan demikian, kita akan mampu melihat secara jernih apa yang harus kita sepakati. Selanjutnya, melihat argumentasi dari sudut pandang lawan kita. Lalu, buat alternatif argumentasi yang banyak dan memilih yang jelas. Cari argumentasi yang masih mungkin dikembangkan. Dan yang terakhir, mengenali dengan baik kebutuhan lawan negosiasi. Misalnya, psikologis, keamanan, aktualisasi diri, sosial, penghargaan, keindahan, dan lain-lain. Ada beberapa tahapan dalam negosiasi. Pertama, persiapan. Kedua, kalau Anda sebagai pengambil inisiatif, hargai peristiwa, hargai lawan. Ketiga, jelaskan tujuan. Terus selanjutnya, rumuskan masalah yang akan dibahas. Dan banyak lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis, yaitu tanggung jawab sosial. Suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Walaupun keputusan bisnis yang dibuat adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun keputusan haruslah tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan terutama ditujukan kepada yang pertama adalah pelanggan. Ciptakan kode etik, patuhilah semua keluhan dan feedback terhadap pelanggan. Yang kedua, kepada karyawan. Rasa aman karyawan, perilakuan layak oleh karyawan lain, meyakinkan tanggung jawab karyawan. Ketiga adalah pemegang saham. Memerlukan harapan pemegang saham untuk memperoleh dividen setiap tahunnya. Untuk itu, perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar menguntungkan dalam kegiatan operasionalnya. Keempat, para kreditor. Hutang harus dibayar tepat waktu dan dijamin oleh usaha dengan mematuhi aturan yang telah dibuat dalam perjanjian hutang piutang. Kelima, lingkungan. Lingkungan usaha harus memberikan perhatian yang baik terhadap lingkungan dalam perusahaan dan lingkungan luar perusahaan. Karena operasional usaha akan berjalan lancar jika lingkungannya mendukung, dan sebaliknya operasional usaha bisa terganggu jika lingkungannya tidak mendukung. Misalnya, banyak yang tidak suka dengan keberadaan usaha,
pencurian, dan lain-lain. Kesimpulan dari bahasan kita adalah etika bisnis adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan kebersamaan dengan stakeholder. Mulailah dari hal kecil, jujur dalam transaksi, peduli pada lingkungan, dan selalu libatkan stakeholder dalam keputusan. Dengan begitu, bisnis Anda tak hanya profitable, tapi juga sustainable. Kebersamaan berarti bukan kita saja yang dibutuhkan oleh orang lain, melainkan karena kita membutuhkan orang lain. Kita menyadari bahwa ada di antara kita yang merasa tidak memerlukan pertolongan orang lain, karena sudah berlebihan harta yang dimilikinya. Namun, apa artinya harta yang melimpah kalau kita harus hidup terasing dari lingkungan dan kesepian karena tidak ada tegur sapa dari orang lain? Demikian pula, kegiatan bisnis dan industri akan berarti bila mendapat dukungan dari masyarakat dan produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.